Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Nur Faiza, NIM saya 1901051113, MK Filsafat Umum, dosen pembimbing yang saya hormati Bapak Ali Abu Bakar di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh. Saya ingin membuat video tentang filsafat modern. Nah, sebelumnya kita kaji dulu nih, apa sih filsafat dan mengapa kita penting mempelajari ilmu filsafat. Nah, filsafat yaitu pengetahuan tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin kita ketahui serta perilaku benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat juga mengkaji atau mempelajari segala sesuatu yang ada, baik itu dapat kita dengar, dapat kita lihat, dan dapat kita raba. Nah, apa sih perlu kita mempelajari ilmu filsafat? Nah, kita perlu mempelajari ilmu filsafat karena ilmu filsafat itu mengkaji atau menggali segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini, baik itu benda hidup atau benda mati. Dan juga mempelajari segala sesuatu yang ada di luar angkasa, baik itu bulan, bintang, dan matahari, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menyebutkan bahwa cara berpikir filsafat itu yaitu harus berpikir logis, terstruktur, teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar, berpikir rasional, berpikir kritis, dan berpikir radikal. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa apa sih sebab munculnya filsafat modern. Nah, filsafat modern itu muncul karena filsafat modern yaitu pada akhir abad pertengahan itu ada gairah untuk mengembalikan metode dan cara berfilsafat pada zaman klasik yang melampaui tradisi gereja dan para arkeolog zaman abad pertengahan. Gerakan ini dikenal dengan nama research atau kelahiran kembali. Maksudnya ialah suatu upaya untuk mengembalikan cara berfilsafat original yang pernah dikembangkan oleh para filsuf zaman dulu, yang didiskusikan dan pada kajian rasional tentang tema-tema seputaran manusia. Gerakan ini menjadi awal bagi lahirnya filsafat modern pada saat itu. Para filsuf mulai berfilsafat di luar rangka iman dan wahyu Allah secara ilmiah melalui mempercepat indrawi dan analisa nalar. Para ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Leonardo Bruno, dan Galileo Galilei mengamati alam semesta dan menemukan pengetahuan yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran gereja pada saat itu. Mereka menemukan penelitian ilmiah bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang mengelilingi matahari. Pandangan-pandangan tersebut sangatlah revolusioner di kalangan masyarakat pada saat itu. Dan pada saat itu masyarakat tidak dapat menerima teori-teori tersebut karena orang masih menganggap bahwa kitab sucilah yang sungguh-sungguh sabda Allah gitu. Jadi hal mana dalam kitab suci ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung bahwa bumi bersifat statis, mataharilah yang mengelilingi bumi. Maka teori tersebut baru dituduh menyesatkan dan telah menista agama karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah, sehingga mereka dihukum dan dilarang untuk mengajar teori-teori tersebut pada generasi-generasi berikutnya. Dan pada tahun 1522 terjadi peristiwa yang membangunkan masyarakat Eropa daripada Digma Lama. Juan Bastian Elcano di Spanyol secara literal berhasil mengintari bumi dengan kapal laut. Ia adalah salah satu anggota ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Magalhães. Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanannya kembali ke Spanyol dari Filipina. Mereka melalui Indonesia di Tanjung Harapan, selatan benua Afrika, dan kembali ke Spanyol melalui Samudra Atlantik, dan tiba pada tanggal 8 September tahun 1522. Elcano mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa karena Raja Spanyol Charles V menganugerahinya penghargaan dengan pernyataan, "Kaulah yang pertama mengintariku." Sampai Elcano ini memberi dampak yang sangat revolusioner bagi filsafat, dan selama itu masih banyak orang yang berkeyakinan bahwa bumi datar berdasarkan hurufiah.
atau kitab suci. Dengan demikian, iman kepada ajaran harafiah kitab suci itu bertetapkan secara sah, terpatahkan secara sah, dan meyakinkan. Hal ini membuat orang bingung kepada semua ajaran tradisional. Orang mulai meragukan pengetahuan yang selama ini mereka anut atau mereka imani. Itulah salah satu pembaikan sesungguhnya yang terjadi pada era filsafat modern. Kemudian semangat pada abad pencerahan ini mengkristal pada metode filsafat yang dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis, yaitu René Descartes, yang mendorong untuk menyaksikan semua hal di luar sana, karena bisa jadi apa yang dipercayai sebagian benar selama ini ternyata bohong dan menyesatkan, manipulatif, hanya ilusi semata-mata. Ungkapnya, untuk merangkum gagasan ini berbunyi, saya berpikir maka saya ada. Baginya, hal yang suatu yang jelas dan tak terbantahkan yaitu intitensis yang dapat berpikir, atau saya yang sedang meragukan sesuatu. Dengan demikian, filsafat modern itu dibangun di atas landasan G. Tokyo, yakni manusia sebagai subjek rasional. Dari sana terjadi perubahan paradigma dari abad pertengahan menuju era modern, yakni pertama agen yang menjalankan filsafat manusia. Artinya, setiap orang dapat berfilsafat atau berpikir bebas. Yang kedua, kekuasaan untuk mengajar pun beribadah dari awalnya dinominasi atau dibatasi oleh gereja atau para pemuka pemimpin agama yang terbasis, sekarang beralih kepada individu yang rasional. Artinya bebas untuk beribadah gitu. Jadi yang ketiga itu fokus kajian filsafat pun beralih, bukan lagi pada Tuhan melainkan manusia per individu. Ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan untuk membuat manusia